Om Swastiastu. Tabe selamat lingona latai, salam sujud kerende malempang. Nama saya Norwati, NIM 2100005. Kelas A, mata kuliah Bimbingan dan Konseling, Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Fungsi dan bimbingan konseling yang pertama adalah fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan, bimbingan, dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap diri klien serta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantunya atau seorang konselor. Yang kedua, fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini, pelayanan, bimbingan, dan konseling dimaksudkan untuk mencegah permasalahan pada diri seorang klien, sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi pengetasan. Apabila seorang klien telah mendapati seorang konselor, itu artinya klien tersebut telah mendapati permasalahan yang tidak dapat ia pecahkan sendiri. Permasalahannya tersebut apabila yang ia harapkan seorang klien, tentu yang ia harapkan adalah teratasi semua permasalahan yang ia hadapi atau permasalahan yang sedang ia hadapi pada saat ia mendatangi konselor tersebut. Permasalahan tersebut adalah permasalahan atau keadaan yang tidak disukainya, dan fungsi dari bimbingan dan konseling di sini adalah untuk mengatas atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien yang bersangkutan. Kemudian, selanjutnya fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah suatu proses pemberian bimbingan dari seorang konselor kepada seorang klien agar ia mampu memelihara dan mengembangkan dirinya secara optimal. Kemudian yang terakhir ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi berupaya untuk memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan kehidupan dan pengembangan seorang klien yang mungkin selama ini dirampas, dibatasi, bahkan atau dihalangi, dapat diperolehnya kembali. Itulah tadi penjelasan dari fungsi bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip pelayanan bimbingan dan konseling
Yang pertama, prinsip yang bersangkutan dengan peserta didik. Yang pertama, pelayanan dan bimbingan konseling harus diberikan kepada seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Kemudian harus ada kriteria dalam mengatur prioritas pelayanan, bimbingan, dan konseling kepada peserta didik. Ketiga, proses bimbingan konseling harus berpusat kepada peserta didik. Keempat, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan di madrasah harus mematuhi kebutuhan peserta didik yang bersangkutan. Kelima, keputusan akhir dari proses pelayanan, bimbingan, dan konseling dibentuk oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang terakhir, peserta didik yang telah memperoleh bimbingan harus dapat berangsur-angsur menolong dirinya sendiri ketika dirinya mendapat permasalahan. Kemudian yang kedua, prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang pertama, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut dengan pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi dan kebudayaan merupakan hal-hal yang dapat memicu timbulnya permasalahan kepada diri individu. Nah, semua ini merupakan perhatian pertama dari pelayanan, bimbingan, dan konseling. Dan selanjutnya yang ketiga, prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan program pelayanan. Yang pertama, program dan pelayanan konseling yang diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan dan perkembangan peserta didik. Kedua, program dan bimbingan konseling harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara kelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai
jenjang pendidikan tertinggi. Kemudian yang keempat, prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus mengarahkan klien untuk menyelesaikan permasalahan pribadi. Yang kedua, keputusan yang nantinya diambil harus berdasarkan kemauan klien itu sendiri. Dan yang ketiga, permasalahan yang dihadapi harus ditangani oleh tenaga ahli atau seorang konselor. Kemudian yang terakhir, prinsip dan bimbingan konseling yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus dilakukan dengan sistematis dan berkelanjutan. Kedua, program dan pelayanan bimbingan dan konseling harus mematuhi kebutuhan sekolah. Ketiga, proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan kemudian yang terakhir, kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Itulah tadi pembahasan mengenai materi fungsi bimbingan dan konseling serta prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Sekian dari saya tutup dengan mengucapkan Brahma Santi, Om Santi, 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 Om Sahi.